Baik, kita lanjutkan sampai pada puncak dari piramida Maslow ya, yaitu tentang kebutuhan aktualisasi diri menurut hierarki Maslow, yang masih kita akan berbicara tentang bagaimana cara memprioritaskan masalah keperawatan jika tentang kebutuhan aktualisasi diri ini ada di dalamnya. Oke. Tujuan pembelajaran pada kesempatan ini kita akan sama-sama memahami terkait dengan kebutuhan aktualisasi diri itu apa dan menurut hierarki Maslow dalam memprioritaskan masalah perawatan. Ya. Jika berbicara tentang segitiga Maslow, aktualisasi diri merupakan puncak dari piramid. Artinya, jika berbicara puncak, semua kebutuhan dari tingkat sebelumnya harus sudah terpenuhi. Oke? Baik itu tentang fisiologisnya, baik itu tentang keamanan dan keselamatan, baik itu tentang mencintai dan rasa memiliki, baik itu tentang harga diri. Baru masuk pada segmentasi aktualisasi diri. Oke. Kepuasan terhadap diri sendiri dan lingkungan, misalkan dia mempunyai sebuah tatanan usaha yang mana dia sebagai leader di situ pengen disanjung, ditinggikan martabatnya karena dia sebagai owner atau pemilik atau pucuk pimpinan ya. Namun ketika dia sakit, mungkin ada masalah keperawatan yang mungkin muncul, walaupun sejujurnya sangat amat jarang ditemui dan sangat amat jarang mahasiswa atau sejawat klinis yang mengangkat tentang masalah keperawatan berbicara tentang segmen aktualisasi diri ini. Ya. Saya juga mencoba untuk mencarikan kira-kira apa sih masalah keperawatan yang mungkin muncul pada segmen aktualisasi diri ini. Saya di sini ada menemukan satu masalah keperawatan yang mungkin pas dengan aktualisasi diri, yaitu di domain 6 kelas 1 ya, tentang resiko pelemahan martabat katanya. Asing ya kayaknya, dan mungkin di antara kita jarang mengangkat masalah keperawatan ini karena biasanya memang kita sebagai perawat selalu berfokus pada kebutuhan-kebutuhan dasar yang ada pada diri pasien ya, yang dimulai dari kebutuhan fisiologis. Saya bacakan definisi dari resiko pelemahan martabat tersebut. Katanya di sini, rentan terhadap persepsi kehilangan respek dan kehormatan. Oke, respek dan kehormatan ini ada benang merahnya dengan statement saya tadi bahwa dia adalah seorang pimpinan dalam suatu institusi atau unit usaha yang mana dia sebagai leader, owner, dia punya banyak karyawan, dia pengen dihormati, pengen disanjung, pengen direspeki oleh semua karyawannya. Nah, di sini dia rentan terhadap persepsi kehilangan respek akibat sakitnya atau kehilangan kehormatan yang dapat mungkin mengganggu kesehatannya. Ya, lebih pada psikologisnya di sini. Oke. Faktor resikonya bisa aja nih, misalkan karena dia merasa malu akibat sakitnya, lalu dia kok kayak nggak dihargai pegawai saya lagi ya. Itu bisa ungkapan-ungkapan yang muncul pada pasien kita. Kemudian merasa tidak diperlakukan secara manusiawi lagi oleh karena sakitnya mungkin, padahal dia dulu sebagai seorang pimpinan, owner, leader dari suatu institusi. Tapi pada ketika kondisi sakit, dia dijauhi, dia tidak dikasih respek yang sesuai dengan yang sebagaimana dia dapatkan selama ini. Nah, itu salah satu contoh dari segmen aktualisasi diri. Yang jelas, saya ingatkan kembali, masalah-masalah perawatan yang mungkin muncul di segmen aktualisasi diri ini adalah masalah perawatan yang lebih bersifat psikologis, ya,
Karena secara konsep semua kebutuhan di tingkat dasar dan sebelumnya ini harus sudah terpenuhi ya. Baru kita boleh mengangkat terkait dengan segmen aktualisasi diri ini sebagai prioritas ya. Dan kenyataannya selama ini memang benar bahwa kita sebagai klinisi perawat dan mahasiswa keperawatan lebih banyak berkutat pada dua segmen paling dasar, yaitu tentang fisiologis dan keamanan serta keselamatan pasien. Oke, mudah-mudahan rangkaian pembahasan tentang segitiga Maslow ini bermanfaat untuk semua. Sampai ketemu lagi video berikutnya. Terima kasih.